Justru Pak Jokowi yang dipersoalkan di sidang HAM PBB kan. Bahwa Jokowi melanggar hak asasi manusia ketika jadi presiden yang melibatkan proses pengaturan hasil pemilu. Kira-kira jadi kalau nama Jokowi disebut di dunia internasional sebagai pelanggaran HAM, khususnya soal pemilu, itu akan diingat oleh komunitas jaringan HAM sedunia tuh. Jadi konyolnya itu yang terjadi, justru Pak Prabowo akan melenggang ke kursi presiden, dan kalau misalnya ada semacam seminar lalu Prabowo ada dan publik internasional akan tanya, bagaimana status Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM. Jadi kita lihat bagaimana sejarah itu selalu menimbulkan efek. On 24, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. Jadi kita lihat bagaimana kontradiksi di luar negeri, seseorang yang masih presiden justru dianggap melanggar HAM, itu Pak Jokowi, dan Pak Prabowo yang akan melangkah masuk istana justru sudah diizinkan atau diberi ucapan selamat oleh Amerika yang selalu mewatch soal HAM-nya Prabowo itu. Itu yang jadi perbincangan publik pengamat HAM di dunia, terutama kalau saya monitor di banyak komunitas, bahwa Jokowi justru yang bisa dipersoalkan hak asasi manusianya, pelanggaran HAM-nya itu. Karena bagaimanapun ini Komisi HAM PBB itu dicatat di dalam sejarah, sponsor Amerika kuat sekali itu. Dana-dana Amerika untuk human rights sejak zaman Bill Clinton itu besar sekali itu. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Jadi kita melihat itu sebagai ketegangan yang udah pernah kita analisis, bahwa satu waktu akan ada crossfire, akan ada perselisihan politik antara Prabowo dan Jokowi, itu bakal terjadi itu. Dan itu sebetulnya akan membuat kita menghidupkan kembali dinamika politik, bahwa Pak Jokowi kendati masih berupaya untuk menguasai kekuasaan lewat teori yang terakhir adalah jadi semacam tokoh dari satu barisan koalisi besar, padahal dia sekarang menghadapi problem dengan hak asasi manusia di dunia internasional. Bahwa delegasi LSM justru dipercaya oleh publik internasional ketimbang delegasi resmi dari negara kan, yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi ini juga masalah, tidak menjawab artinya memang ada persoalan kan. Mestinya ada jawaban yang sedikit diplomatis. Jadi itu juga buruknya diplomat kita itu nggak mau menjawab. Padahal di forum internasional, apalagi Komisi HAM PBB itu tidak menjawab artinya mengiyakan kebenaran. Itu shall be implemented by 2002, where at least 5,000 people died. You may start. Thank you, Madam Chair. And region with the deep-rooted and historical culture derived from Sharia vision. February 2000. Dan Amerika mengirim pesan kuat pada Pak Prabowo bahwa Anda terikat oleh komitmen demokrasi. Itu artinya jangan terlalu main-main dengan Cina yang otoriter. Itu sebenarnya peringatan buat Cina, karena Cina tidak demokratis kan. Jadi nanti ada semacam kesulitan. Ya, kira-kira kalau kita rumuskan dalam bahasa sehari-hari, Joe Biden ingin mengikat Indonesia supaya tidak lari ke kubu Cina tuh. Dan sebetulnya itu tagihan komitmen Joe Biden, karena bertahun-tahun Indonesia ada di kubu Amerika, sekarang ada beralih ke kubu Cina tuh. Jadi kira-kira itu pesannya tuh. Ini bukan sesuatu yang mudah ditafsirkan. Kita mesti lihat bahwa ketegangan di Indo-Pasifik tetap ada antara kubu Cina dan Amerika tuh. Sangat menyentuh hajat hidup orang banyak. Jadi tidak sekedar pada isu yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu juga kami sentuh, akan tapi isu lainnya juga banyak, karena kami berharap bahwa teman-teman akademisi nanti juga akan menyuarakan hal yang sama di orang akan lihat bahwa Indonesia sudah menyelesaikan pemilunya dengan damai tentram, dan itu versi Joe Biden. Tetapi Joe Biden juga mengutus secara diam-diam opini publik yang mempersoalkan hasil pemilu itu dengan tuduhan kecurangan pada Jokowi, bukan pada Prabowo justru kan. Jadi kemampuan diplomat kita itu untuk sebetulnya membela kepala negara nggak ada. Harusnya Jokowi tegur, kenapa kalian nggak bela saya, kira-kira begitu kan. Tapi mungkin juga begitu, Ibu Retno menganggap bahwa toh Pak Jokowi entar lagi lengser, kira-kira begitu kan. Dan kita tahu bahwa Ibu Retno itu sebetulnya bukan faksi pendukung setia Jokowi. Kita mungkin bisa menduga Ibu Mega itu masuk kabinet Jokowi atas green light dari Ibu Megawati itu, Ibu Retno. Iya, Bu Retno. Ya, Jadi kita bisa bayangkan bahwa Gibran itu akan disiksa oleh keadaan.
Dan karena itu dulu kita berkali-kali kita sebutkan di FNN bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang pelindungan anak tuh. Karena Gibran betul ini serius nih. Karena Gibran dipaksa untuk duel argumen dengan masyarakat sipil internasional tuh. Kalau masyarakat sipil dalam negeri mungkin ya Gibran masih bisa dibela-bela sedikit oleh PSI misalnya.